Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 9 Desember, judul renungan kita, Mereka Memaksa Simon Memikul Salib Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ketika mereka membawa Yesus keluar kota untuk disalibkan, mereka berjumpa dengan seseorang dari Kirene yang bernama Simon. Mereka memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Karena Simon ini dari Kirene, sering disebut Simon orang Kirene. Kirene adalah sebuah kota di Libya, di utara Afrika. Pada dahulu kala, ada sejumlah besar koloni Yahudi di Kirene, sebagaimana yang tertulis di dalam Isti Bible Commentary, halaman 547. Dalam perjalanan sejak keluar kota, Yesus memikul salibnya. Tetapi karena pingsan disebabkan siksaan berat yang barusan, Yesus tidak mampu memikul salibnya, sebagaimana biasanya. Murid-murid Yesus seharusnya yang maju dan menawarkan diri untuk melakukannya. Tetapi rasa ketakutan mereka tidak menunjukkan kesetiaan kepadanya. Adalah kesempatan bagi Simon untuk memikul salib itu dan dengan demikian memiliki bagian bersama Yesus dalam penderitaannya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Isti Bible Commentary, halaman 547 dan 548. Sekalipun itu atas desakan para pasukan, tetapi Simon orang Kirene telah mendapatkan kesempatan dan turut memikul salib Yesus. Seharusnya sekarang ini, kita harus mengambil kesempatan untuk turut memikul salib Yesus, yaitu untuk tetap benar dan setia dalam prinsip-prinsip kebenaran sekalipun menghadapi kesukaran. Yesus dibawa menuju penyaliban, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 27 ayat 32. Yesus tiba di tempat penyaliban dan Simon turut serta memikulnya. Betapa menjadi kesempatan mulia bagi Simon. Dan kita tentu tidak memiliki kesempatan yang persis sama seperti dia. Tetapi Yesus berkata, masing-masing kita juga harus memikul salib kehidupan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 24. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 10 ayat 38. Perhatikanlah perjalanan kehidupanmu. Ketika ada hal-hal yang menjadi bebanmu, sehingga beban itu engkau rasa mencobai engkau untuk jauh dari Tuhan, jangan menyerah, pikul itu sebagai salib, dan teruslah mengikut Yesus. Jangan biarkan kesulitan apapun membuat engkau tidak mengikut Yesus. Pikul salibmu dan ikut Yesus. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami tidak boleh menyerah apabila kami memiliki dan menjumpai kesulitan di dalam hidup kami. Dan tolonglah kami supaya kami tidak membiarkan kesulitan itu membuat kami tidak mengikuti Engkau. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.